Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Silva Nadianti Nurusyaira. Dan untuk materi presentasi saya kali ini adalah networking pada VMware. Dan untuk cakupan materinya ada yang pertama reset MAC address di VMware, yang kedua ada NAT, yang ketiga bridge network, yang keempat host only, dan yang kelima dan yang terakhir itu ada LAN segment. Nah, sebelum praktek ke yang NAT, di sini saya akan reset terlebih dahulu MAC address-nya agar nanti tidak terjadi error pada prakteknya. Nah, teman-teman kalau mau mereset MAC address, teman-teman bisa ke network adapter yang ini, lalu pilih yang advance. Nah, di sini untuk MAC address-nya itu ujungnya adalah 71. Nah, saya akan cek terlebih dahulu untuk di PM yang lainnya. Untuk Ubuntu 2 ujung itu C2. Jadi sudah berbeda ya teman-teman. Nah, saya akan cek lagi di Ubuntu 3-nya. Dan untuk Ubuntu 3 ini ujungnya itu F2. Nah, jika MAC address teman-teman itu masih sama, teman-teman bisa klik yang generate yang ini, dan nanti otomatis MAC address-nya itu akan berubah. Nah, kenapa tadi punya saya sudah berubah tanpa di generate terlebih dahulu? Karena salah satu keunggulan VMware itu yaitu setelah kita clone, dia itu langsung berubah MAC address-nya. Jadi ini lebih unggul dari yang VirtualBox kemarin. Kalau teman-teman sudah mereset MAC address-nya, di sini saya akan praktek yang NAT. Nah, untuk yang NAT ini ada sedikit perbedaan. Untuk yang hidden interface itu diganti jadi VMnet No, dan nanti setiap hostnya itu bisa komunikasi dengan PM, dan PM ke host juga bisa komunikasi, dan dari PM ke internet juga bisa berkomunikasi seperti itu. Nah, di sini saya akan langsung praktek. Nah, teman-teman untuk melihat PMnet-nya tadi, masuk dulu ke VMware, lalu pilih menu edit yang ada di atas ini, lalu teman-teman pergi ke Virtual Network Editor. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk yang NAT itu saya menggunakan VMnet 8 dengan IP-nya itu 192.168.88/0 atau X. Nah, nantinya untuk yang ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman nantinya seperti itu. Nah, langsung saja di sini saya akan setting NAT-nya terlebih dahulu, yaitu teman-teman masuk ke network adapter yang ini. Nah, lalu pastikan pada network adapternya itu settingannya itu memakai NAT. Kalau sudah, teman-teman klik OK. Lalu saya akan setting juga di Ubuntu keduanya, itu pergi ke network adapter. Lalu untuk network adapternya pilih yang NAT juga, klik OK. Kalau sudah, saya akan nyalakan terlebih dahulu untuk PM Ubuntu dan Ubuntu 2-nya.
Nah, lalu di sini saya akan login terlebih dahulu. Nah, sebelum itu saya akan merilis dahulu IP address-nya, dan teman-teman masukkan perintah sudo dhclient -r ens33. Jadi untuk yang kemarin di VirtualBox itu menggunakan enpost 3, sedangkan yang di PMID itu menggunakan ens33. Enter, lalu masukkan passwordnya. Nah, masukkan perintah lagi sudo dhclient ens33. Tunggu. Nah, di sini cek IP address-nya. Dan di sini saya mendapatkan IP 192.168.88.132/24. Nah, di sini saya akan melakukan hal yang sama pada Ubuntu 2-nya. Itu login terlebih dahulu, masukkan passwordnya, lalu rilis dulu IP-nya. Nah, lalu masukkan perintah lagi. Tunggu dan cek IP address-nya. Nah, untuk si Ubuntu 2 saya mendapatkan IP address-nya itu 192.168.88.133/24. Jadi setelah itu saya akan uji coba dengan melakukan ping antar PM. Jadi dikarenakan saya ada di Ubuntu 2, maka saya akan ping ke PM Ubuntu. Ping IP PM Ubuntu itu 192.168.132. Enter. Nah, di sini saya melakukan ping dari Ubuntu 2 ke Ubuntu itu sudah berhasil, dan saya akan coba ping juga ke internet atau ke Google. Ping ke google.com. Dan untuk ping ke google.com juga sudah berhasil. Nah, saya akan uji di PM Ubuntu. Itu ping ke Ubuntu 2 133. Dan untuk ping dari PM Ubuntu ke Ubuntu 2 juga sudah berhasil. Dan untuk ke google.com juga sudah berhasil. Nah, untuk yang net kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada bridge. Nah, masih sama dengan yang kemarin, itu dari Ubuntu langsung terhubung ke WiFi kita. Jadi menggabungkan interface PM dengan interface real di laptop kita. Jadi Ubuntu ini bisa diakses oleh laptop lain. Syaratnya itu harus satu WiFi. Nah, langsung saja masuk ke PM-nya. Di sini saya power off dulu. Lalu untuk settingnya teman-teman pilih yang network adapter. Nah, teman-teman pilih yang bridge ini, lalu klik OK. Lalu setelah itu teman-teman bisa masuk ke menu edit yang ini, lalu yang virtual network editor. Nah, teman-teman pilih yang change setting yang ini, yes. Nah,
pastikan untuk yang ininya pilih yang bridge yang ini. Lalu di sini disediakan beberapa pilihan. Dikarenakan saya menggunakan wireless, maka saya memilih yang wireless ini. Nah, lalu teman-teman klik OK. Nah, lakukan hal yang sama pada si Ubuntu 2-nya. Pilih bridge, edit, virtual network editor, lalu change setting, yes, lalu untuk yang ini bridge, dan ini pilih yang wireless, klik OK. Nah, lalu di sini saya akan cek IPv4-nya, masuk ke network connection. Lalu untuk yang WiFi IP-nya itu 192.168.100.x nantinya. Nah, langsung saja di sini saya akan power on si Ubuntu dan Ubuntu 2-nya. Nah, di sini saya akan login dulu. Nah, sebelum itu saya akan merilis IP address yang terlebih dahulu, yaitu sudo dh client -r ens33. Masukkan passwordnya, masukkan perintah lagi, lalu teman-teman cek IP-nya. Nah, untuk si Ubuntu 2 saya mendapatkan IP 192.168.100.41/24. Nah, untuk yang VM Ubuntu, di sini saya sudah login. Lalu saya akan merilis IP-nya, sudo dh client -r ens33. Nah, untuk yang VM Ubuntu, di sini saya mendapatkan IP 192.168.100.40. Nah, jadi di sini saya akan melakukan ping dari Ubuntu ke Ubuntu 2. Itu ping 192.168.100.41. Dan untuk ping dari Ubuntu ke Ubuntu 2 sudah berhasil. Lalu di sini saya akan ping dari Ubuntu 2 ke Ubuntu. Kita coba. Oh, maaf. Dan di sini juga sudah berhasil. Nah, lalu di sini saya akan coba ping dari Ubuntu ke laptop saya. Itu IP-nya tadi 192.168.100.21.
akan coba ping. Dan untuk ping dari Ubuntu ke laptop saya itu sudah berhasil. Nah, kalau teman-teman gak bisa ping dari VM ke laptop teman-teman, mungkin firewall teman-teman masih nyala. Jadi sebelum melakukan uji coba firewall teman-teman, lebih baik dimatikan terlebih dahulu. Nah, lalu setelah bridge itu ada host only. Jadi masih sama, yaitu menghubungkan VM ke laptop kita dengan host only adapter atau switch. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke VM, lalu power off dulu, shutdown, juga di shutdown. Nah, lalu teman-teman setting di network adapternya. Lalu pilih yang host only yang ini. Klik OK. Lalu untuk Ubuntu 2-nya juga. Yang host only, lalu OK. Nah, lalu teman-teman pergi ke menu edit untuk melihat IP-nya. Jadi untuk cara cek IP-nya, teman-teman pergi ke menu edit, lalu virtual network editor. Nah, untuk yang host only itu IP-nya 192.168.70.0 atau X. Nah, dan untuk IP-nya ini nanti akan didapat secara otomatis. Power on Ubuntu-nya lagi. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Sebentar. Saya akan login. Di sini saya sudah login. Sebelum itu saya akan merilis IP-nya terlebih dahulu. Itu sudo dhclient -r ens33. Masukkan passwordnya, lalu masukkan perintah lagi. Dan cek IP address-nya. Nah, untuk yang VM Ubuntu saya mendapatkan IP 192.168.70.129/24. Lalu saya akan login lagi di Ubuntu 2-nya. Saya akan merilisnya terlebih dahulu.
cek IP-nya. Nah, untuk yang Ubuntu 2, saya mendapatkan IP 192.168.1.128/24. Lalu saya akan melakukan uji coba, itu ping dari Ubuntu 2 ke Ubuntu 192.168.70.129. Dan ini sudah berhasil. Saya akan coba ping dari Ubuntu ke Ubuntu 2. Mohon maaf. Nah, dan dari Ubuntu ke Ubuntu 2 juga sudah berhasil. Lalu di sini saya akan coba ping dari laptop ke Ubuntu-nya menggunakan cmd. Kita coba ping ke 192.168.70.129 ke VM Ubuntu. Dan untuk ping dari laptop ke Ubuntu juga sudah berhasil. Nah, untuk host only kurang lebih seperti itu. Dan untuk materi yang terakhir itu ada LAN segmen. Nah, jadi untuk yang LAN segmen ini sama dengan yang internal network yang kemarin di VirtualBox, yaitu komunikasi hanya antar PM. Dan di sini saya akan setting untuk PM Ubuntu atau Ubuntu 1 ini, IP-nya itu 192.168.10.1. Dan untuk yang Ubuntu 2, IP itu 192.168.10.2. Dan yang Ubuntu 3 itu IP-nya saya akan setting 192.168.10.3. Nah, langsung saja di sini saya akan matikan terlebih dahulu. Nah, lalu teman-teman klik kanan pada PM-nya, lalu pergi ke menu setting. Nah, lalu teman-teman pergi ke LAN segmen, itu add. Nah, misal untuk namanya itu teman-teman bisa sesuaikan. Di sini misal saya menamainya dengan sekolah belajar, lalu pilih yang oke. Lalu teman-teman pilih yang LAN segmen, dan untuk itunya pilih yang LAN segmen yang telah kita tambahkan tadi, yaitu sekolah belajar. Klik oke. Lalu lakukan hal yang sama pada Ubuntu 2 dan Ubuntu 3-nya. Dan bisa langsung klik teman-teman yang ini biar cepat. Nah, lalu saya akan nyalakan lagi semua PM-nya.
Nah, di sini saya akan login. Lalu di sini saya akan cek IP address-nya. Nah, di sini untuk IP address itu tidak ada, maka dari itu kita akan setting IP-nya itu secara manual. Nah, caranya teman-teman masukin perintah sudo nano /etc /netplan /00 trip-tab. Lalu teman-teman enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini teman-teman untuk bagian DHCP 4-nya, nah di bagian true-nya itu diganti jadi no. Enter, lalu teman-teman spasi dan sejajarkan dengan DHCP-nya. Lalu teman-teman tambahkan IP-nya, itu ketik dulu addresses .2 lalu teman-teman tambahin kurung buka kotak lalu masukin IP-nya. Nah, untuk yang Ubuntu ini saya akan memasukkan IP-nya itu 192.168.10.1/24 tutup kurung kotak. Lalu teman-teman Ctrl X, Ctrl Y, enter. Lalu teman-teman restart IP-nya menggunakan perintah sudo netplan apply. Tunggu. Lalu teman-teman cek IP-nya. Nah, di sini untuk IP-nya itu sudah sesuai 192.168.10.1/24. Nah, saya akan melakukan hal yang sama di Ubuntu keduanya. Pertama-tama login dulu, masukkan passwordnya, lalu cek IP-nya dulu. Sudah tidak ada, lalu masukkan perintah. Nah, untuk yang ini saya masukkan IP address-nya itu 192.168.10.2/24. Ctrl X, Ctrl Y, enter. Restart IP-nya. Nah, di sini untuk IP-nya sudah sesuai
yaitu 192.168.10.2/24, dan saya akan setting di Ubuntu yang ketiganya. Lalu kita akan cek IP-nya. Di sini IP itu tidak ada. Lalu kita akan masukkan perintah sudo nano /etc /netplan 00 strip tab, masukkan passwordnya. Nah, di bagian DHCP nya kita ganti jadi 0. Lalu kita sejajarkan dan tambahkan IP address-nya. Untuk yang Ubuntu 3 ini saya akan mengisi IP-nya dengan 192.168.10.3/24 kurung tutup kotak, lalu teman-teman Ctrl X, Ctrl Y, enter, lalu restart IP-nya. Kita cek. Nah, untuk yang Ubuntu 3 ini saya mendapatkan IP-nya itu sesuai 192.168.10.3/24. Nah, lalu saya akan melakukan uji coba dengan ping ke Ubuntu lainnya. Dikarenakan saya ada di Ubuntu 3, maka saya akan ping ke Ubuntu dan ke Ubuntu 2. Saya akan ping ke Ubuntu dulu. 92.168.1.10.1. Nah, ini sudah berhasil. Lalu saya akan ping ke Ubuntu 2. Dan ini juga sudah berhasil. Lalu saya akan ping dari Ubuntu 2 ke Ubuntu dan ke Ubuntu 3. Ping ke Ubuntu terlebih dahulu. Ini sudah berhasil. Lalu ping ke Ubuntu 3 nya. Dan ini juga sudah berhasil. Lalu di sini saya akan ping dari Ubuntu ke Ubuntu 2 dan Ubuntu ke Ubuntu 3. Ke Ubuntu 2 terlebih dahulu. Sudah berhasil. Lanjut ke Ubuntu 3 nya. Dan ini juga sudah berhasil. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.